Setelah melihat keindahan kota Tashkent, Uzbekistan, perjalanan diteruskan ke salah satu negara yang paling tertutup di dunia, Turkmenistan. Dari kota Urgench, kami menuju ke perbatasan Uzbekistan-Turkmenistan, kemudian ke Olkunya, Kawah Darvasa, dan diakhiri di kota Ashgabat. Perjalanan ke border sejauh 70 km ditempuh dalam waktu 1,5 jam 15 menit. Melewati pos perbatasan Uzbekistan cukup lancar. Selanjutnya diteruskan dengan naik bus ke pos perbatasan Turkmenistan. Di pos ini kami menunggu cukup lama karena harus membuat visa, antigen, dan lain-lain. Visa dibuat berdasarkan surat undangan dari pemerintah berdasarkan surat sponsor dari agen tur terpilih di sana yang sudah disiapkan 20 hari sebelum keberangkatan. Biaya visa $50, antigen $29, dan lain-lainnya $16. Total biaya $95. Selama 3 jam kami menunggu dengan was-was. Setelah lolos dari pos ini, kami langsung makan siang di kota Dasoguz. Perjalanan diteruskan sejauh 90 km untuk melihat situs bersejarah abad ke-11 sampai dengan 14 di Konya Urgench, juga dikenal sebagai Old Urgench, yang diyakini merupakan reruntuhan ibu kota Khwarezm. Mausoleum Najmedin Kubra dianggap sebagai tempat tersuci di Olkunya Urgench. Najmedin Kubra adalah seorang guru dan penyair Muslim Khwarezm yang terkenal, serta pendiri Ordo Sufi Kubra dari abad ke-12 dan 13. Mausoleum Sultan Ali terletak di seberang Mausoleum Najmedin Kubra. Bangunan yang berusia 5 abad ini tidak pernah selesai akibat perang internal yang terus-menerus yang dipimpin oleh Khan Turkmenistan dan invasi Bukharian Abdullah Khan ke Khwarezm. Pintu makam ini tertutup untuk umum. Mausoleum Turabek Khanum adalah yang terbesar dan paling mengesankan dari monumen yang masih ada di Konya Urgench, juga sebagai salah satu monumen paling awal yang menggunakan mosaik secara ekstensif, terutama di kubah dalamnya yang menggambarkan konsepsi langit yang sangat detail. Situs ini secara tradisional diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Turabek Khanum, istri Hultuk Timur yang memerintah Khwarezm antara 1321 dan 1336. Menara Kultuk Timur dibangun pada tahun 1011 selama dinasti Khwarezmian. Tinggi menara 60 meter dengan diameter 12 meter di bagian bawah dan 2 meter di bagian atas. Pada tahun 2005, reruntuhan Old Urgench di mana menara itu berada dimasukkan dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Perjalanan dilanjutkan ke Gurun Karakum untuk mengunjungi tempat yang paling terkenal, Kawah Darvasa. Negara Turkmenistan 70%-nya berupa gurun. Jalanan yang sangat menantang ini sejauh 270 km ditempuh dalam waktu 7 jam. Jalanan rusak sepanjang perjalanan sampai menjelang kota Ashgabat, sehingga perjalanan ini sepertinya merupakan perjalanan off-road terlama kami. Tepat tengah malam, sampailah kami ke Kawah Darvasa, atau yang lebih dikenal sebagai Door to Hell, atau pintu neraka. Pemandangan menakjubkan di tengah malam yang gelap gulita, disertai hawa panas terasa di bibir kawah ini. Konon kabarnya, kawah ini bermula pada tahun 1971 saat pakar geologi Uni Soviet membor untuk mencari minyak di padang pasir dan menemukan kantung gas alam. Untuk mencegah bocornya gas metana, pakar geologi menyulut api di lubang tersebut.
dan memperkirakan api akan padam dalam beberapa minggu saja. Namun sudah lebih dari 50 tahun, api masih tetap menyala. Setelah makan malam, perjalanan dilanjutkan ke kota Aşgabat sejauh 265 km lagi. Tepat pukul 5 pagi, sampailah kami di kantong parkir pinggiran kota Aşgabat. Ternyata, mobil dari luar kota Aşgabat dilarang masuk ke kota. Setelah berganti mobil, kami meneruskan perjalanan kami menuju hotel melewati gemerlapnya kota Aşgabat di pagi hari. Hotel yang kami tempati berupa apartemen bergaya klasik dengan ruang tamu serta pantry yang luas. Aşgabat adalah ibu kota dan kota terbesar di Turkmenistan. Terletak di Gurun Karakum dan pegunungan Kopendak, Asia Tengah, dekat dengan perbatasan Iran-Turkmenistan. Memiliki jumlah penduduk sebanyak 1 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk di negeri ini sendiri adalah sekitar 6 juta jiwa saja, sehingga merupakan populasi terkecil di antara negara-negara Asia Tengah lainnya. Sebagian besar kota hancur oleh gempa bumi Aşgabat pada tahun 1948. Kota ini dibangun kembali secara ekstensif di bawah pemerintahan proyek pembaruan perkotaan Kota Putih, Sapamurad Niyazov, yang menghasilkan proyek-proyek monumental berlapis marmer putih yang mahal. Bukan hanya kotanya saja yang berwarna putih, mobil-mobil di sini juga sebagian besar berwarna putih, mengingat cuaca di sini bisa sangat panas, dan juga karena dahulu pernah dibuat larangan mempunyai mobil berwarna hitam di sini. Sangat berbeda jauh dengan jalanan yang kemarin kami lalui. Jalan-jalan di kota Aşgabat ini sangat licin dan mulus. Kota Aşgabat secara harfiah berarti kota cinta atau kota pengabdian dalam bahasa Persia modern. Turkmenistan juga menjadi salah satu negara paling tertutup dari dunia luar. Wajar saja bila negara ini kemudian dijuluki sebagai Korea Utaranya Asia Tengah. Hal ini membuat Turkmenistan menjadi negara yang paling jarang dikunjungi oleh wisatawan dunia. Turis ke negara ini sangat dibatasi, sehingga konon hanya terdapat 6.000 turis dalam 1 tahunnya. Penggunaan internet di negara ini sangat dibatasi. Semua sosial media tidak dapat diakses di negara ini. Wedding Palace adalah gedung catatan sipil yang dibangun pada tahun 2011. Di atas gedung terdapat kubus-kubus yang di tengahnya terdapat bola dunia dengan diameter 32 meter dengan gambar peta Turkmenistan. Bangunan 11 lantai ini meliputi area seluas lebih dari 38 meter persegi. Wedding Palace memiliki 7 ruang perjamuan, 36 toko, dan 2 kafe. Menyediakan semua barang yang diperlukan untuk layanan pernikahan, termasuk toko pakaian, dekorasi, persewaan mobil, perhiasan etnik, studio foto, salon kecantikan, dan hotel dengan 22 kamar. Lantai ketiga dan keempat berisi kantor administrasi dan perpustakaan. Di bawah gedung terdapat tempat parkir yang tertutup untuk 300 mobil. Di tengah bangunan ini memiliki 6 ruang untuk pendaftaran pernikahan. Terdapat 3 aula untuk acara pernikahan, 2 diantaranya dapat menampung 500 undangan, dan 1 aula lainnya dapat menampung 1000 undangan. Di lantai 9, di bagian tengah bola, adalah aula emas untuk pernikahan yang disebut Samchira. Biasanya digunakan untuk intimate wedding, konsep pernikahan yang hanya dihadiri oleh beberapa orang terdekat saja. Hotel Yildiz adalah hotel megah yang dibangun di titik tertinggi kota ini.
bukit pasir setinggi 401 meter. Sebagian besar kota terletak di ketinggian antara 200 dan 255 meter. Halkidasi Memorial Complex adalah kompleks peringatan untuk menghormati mereka yang tewas dalam pertempuran Geoktepé tahun 1881, Perang Dunia II, dan gempa bumi Ashgabat tahun 1948. Terletak di bagian barat daya Ashgabat, Turkmenistan. Kompleks memorial ini mempunyai luas 650.000 meter persegi. Makan siang kali ini dengan menu makanan tradisional Turkmenistan yang menurut kami tak jauh berbeda dengan negara Asia Tengah lainnya. Kirain mau lihat, Independence Park berada di area seluas 84.500 meter persegi, dikelilingi oleh taman hijau yang meliputi kolam air mancur dan 27 patung heroik pemimpin Turkmenistan. Di tengah taman berdiri patung emas Sapamurad Niyazov, presiden pertama negara Turkmenistan yang patungnya ada di seluruh penjuru kota. Di bagian belakang terdapat Independence Monument. Desain bangunan ini terinspirasi dari tenda tradisional Turkmenistan dan penutup kepala tradisional yang dikenakan oleh gadis-gadis Turkmenistan. Arch of Neutrality aslinya terletak di tengah kota Ashgabat, namun pada 2010 bangunan tersebut dipindahkan ke pinggiran kota. Di bagian atas monumen terdapat patung Sapamurad Niyazov yang berlapis emas setinggi 12 meter. Constitution Monument adalah sebuah monumen dengan ketinggian 185 meter, sehingga menjadi bangunan tertinggi kedua di Turkmenistan. Monumen ini dihiasi dengan marmer putih, dibangun untuk memperingati 20 tahun konstitusi Turkmenistan. Ferris wheel merupakan biang lala dalam ruang terbesar di dunia pada tahun 2012. Kincir ria ini memiliki tinggi 50 meter dan diameter 60 meter. Merupakan bagian dari pusat budaya dan hiburan alam atau alam semesta. Biang lala pemecah rekor yang disebut alam memiliki 24 kabin dengan 6 tempat duduk dan dibangun dalam sebuah selubung kaca dan baja putih yang menyerupai bintang 8 sisi August Khan. Pemandangan dari kincir ini kurang maksimal karena sebagian besar tertutup oleh bangunan kincir itu sendiri. Turkmenbasi Mausoleum adalah makam presiden pertama Turkmenistan. Di tengah mausoleum terdapat makam mendiang Sapamurad Turkmenbasi, dikelilingi oleh anggota keluarganya yang tewas dalam Perang Dunia II dan gempa bumi tahun 1948 di Ashgabat. Turkmenbasi Ruhimos dibangun untuk menghormati Turkmenbasi, julukan presiden pertama Turkmenistan. Terletak 11 km sebelah barat Ashgabat, di Kipchak, desa asli Turkmenbasi. Merupakan masjid terbesar di Asia Tengah dan masjid utama Turkmenistan. Masjid ini dibangun pada tahun 2002 sampai 2004 atas prakarsa Turkmenbasi dan dinamai menurut namanya.
Terjemahan kata demi kata berarti Masjid Spiritual Turkmenbasi atau Masjid Semangat Turkmenbasi. Masjid ini merupakan bangunan berkubah satu yang dikelilingi oleh 4 menara. Ketinggian masjid 55 meter dan tinggi menara adalah 91 meter untuk melambangkan tahun 1991 ketika Turkmenistan merdeka. Dinding masjid secara tradisional dihiasi dengan surat dari Al-Quran dan juga frase dari Ruh Nama, buku tentang spiritualitas dan moralitas yang ditulis oleh Turkmenbasi sendiri. Karena fakta ini, masjid ini tidak diakui oleh banyak umat Islam. Masjid ini dapat menampung sekitar 10.000 orang, namun pengunjung di sana biasanya sedikit. Di bawah masjid terdapat garasi bawah tanah yang mampu memarkir lebih dari 400 mobil. Turkmenistan merupakan negara dengan penduduk sekitar 6,3 juta jiwa dan 93%-nya beragama Islam. Namun terdapat fakta yang mencengangkan seperti perempuan dilarang berhijab tertutup. Hijab disesuaikan dengan penutup kepala tradisional mereka. Sedang untuk pria muda, dilarang untuk memanjangkan rambut dan berjenggot. Hal ini konon untuk mencegah radikalisme di negara ini. Sembari makan malam di Peking Restoran, kami dapat menikmati pemandangan kota Aşgabat nan megah dari atas gedung menjelang senja. Setelah makan malam, kami kembali ke hotel melewati gemerlapnya kota Aşgabat di waktu malam. Hari ini kami akan mengunjungi kota tua yang dilalui jalur sutra, Merv. Terletak 400 km di timur kota Aşgabat. Dalam perjalanan, kami mampir sejenak ke situs sejarah Seyyid Jamaluddin Mosque. Terletak 12 km sebelah tenggara Aşgabat. Masjid asli hancur total dalam gempa bumi tahun 1948. Menurut prasasti pada fasad dan interiornya, masjid ini dibangun pada masa Khoresm, diperintah oleh Abu Qasim Barber Bahadur Khan. Perjalanan ke kota Meri sejauh 370 km ditempuh dalam waktu 4,5 jam. Dalam perjalanan, kami melewati gurun dan banyak kawanan onta di sana. Di sepanjang perjalanan luar kota, berulang-ulang dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan oleh polisi setempat. Demikian pula pada saat perjalanan ke Kawah Darvasa 2 hari lalu. Sesampainya di Hotel Merv di kota Meri dan check-in, kami makan siang di Aladdin Coffee and Food yang mempunyai interior yang cantik.
memiliki sejarah gemilang sejak ribuan tahun lalu, mencapai puncaknya pada zaman Muslim. Pernah menjadi ibu kota pada masa Kekaisaran Seljuk abad ke-11 dan 12. Terdapat banyak peninggalan arkeologi di sana, sehingga terdaftar sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1999. Girskala terletak sekitar 1,4 km barat daya Mausoleum Sultan Sanjar. Meskipun disebut sebagai kala atau benteng, monumen tersebut secara lokal dikenal sebagai a kos atau rumah besar dan mungkin berfungsi sebagai rumah pejabat penting, bahkan mungkin gubernur Merv. Makam Sultan Sanjar berdiri di ibu kota kuno Merv sebelum penaklukan Mongol tahun 1221. Makam ini untuk menghormati Ahmad Sanjar, penguasa Saljuk Khorasan. Hoja Yusuf Hemedani, dikenal sebagai Yusuf Hemedani saja, adalah seorang sufi Persia dari abad pertengahan. Dia adalah yang pertama dari kelompok guru sufi Asia Tengah yang hanya dikenal sebagai Vajagan atau master dari tarekat Naqsybandi. Mausoleum Askab adalah makam di era Timurid di Merv yang didedikasikan untuk dua sahabat awal Nabi Muhammad, Abu Dar al-Ghifari dan Abu Huraidah al-Aslami, di antara orang-orang yang paling awal masuk Islam. Mengambil bentuk dua portal monumental yang berdampingan, monumen tersebut kemungkinan besar pertama kali dibangun pada era Saljuk, tetapi kemudian dihancurkan dalam invasi Mongol pada awal abad ke-13. Timurid membangunnya kembali pada awal abad ke-15 atau 16. Setelah menyaksikan peradaban kuno di kota Merv, kami kembali ke kota Merv. Makan malam terakhir di Turkmenistan ini di kafe kekinian dan instagramable di komplek tempat mangkal anak muda kota Merv. Demikianlah rangkaian perjalanan kami di Turkmenistan yang tak terlupakan. Kami yang beruntung dapat mengunjungi Turkmenistan, negara yang sangat tertutup terhadap kunjungan asing. Saksikan perjalanan kami berikutnya di kota Bukhara dan Samarkand yang penuh dengan peninggalan sejarah yang spektakuler.